Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak menyapa para subscriber dan penonton sekalian. Setelah 1 atau 2 bulan yang lalu itu video terakhir yang saya upload ya. Nah, kali ini kita berjumpa kembali ya. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Jadi untuk latar daripada videonya kita di apa ya, di kebun lah. Ini kebun di tepian Sungai Deli. Kalau untuk yang bagian ke sana itu di tepian itu, di depan kita adalah Sungai Deli. Jadi ini kita mengambil videonya karena 1-2 hal dan kesempatannya memang terbaik di sini ya, maka kita ambil di sini. Begitu juga dengan pusakanya tadi sudah saya bawa ya. Nah, untuk pusaka yang kita review kali ini adalah pusaka yang baru saya dapatkan ya. Jadi kalau biasanya saya mereview pusaka itu bagian pakaian ataupun hulunya yang akan saya review, tetapi ini kita skip terlebih dahulu. Ini akan kita bahas di belakangan karena ada hal yang menarik untuk dibahas di bagian pakaian ataupun hulunya begitu. Baik, ini kita langsung kepada pusakanya dan bilahnya ya. Ini namanya adalah Sisarui. Sisarui itu merupakan pisau raut masyarakat Minangkabau. Kalau di daerah lain itu di Banten terutama itu disebut pisau raut, dan di wilayah Jawa bagian yang lainnya itu disebut pangot begitu. Jadi ada 3 nama yang sebenarnya itu fungsinya sama, yaitu Sisarui di Minangkabau, pisau raut di Banten ataupun Kolonan ya. Karena saya lihat dari teman-teman kolektor ataupun sesama pecinta tosan aji itu, mereka di bagian Banten ataupun Jawa Barat menyebutnya pisau raut ya, bukan pangot. Kalau pangot itu biasanya di Jawa Tengah ataupun Jawa bagian timur ya, begitu. Jadi Sisarui, pisau raut dan pangot itu ya secara bilah sama ya. Tetapi kalau Sisarui ini di masyarakat Minangkabau, baik kita buka terlebih dahulu bilahnya ya. Itu merupakan peralatan keseharian. Sama di daerah manapun itu peralatan keseharian, terutama untuk pengerjaan kayu ya. Jadi dia meraut, namanya juga Sisarui atau pisau raut ya. Kemudian dia melubangi, atau dia bisa juga untuk menyerut begitu. Jadi meraut, melubangi dan menyerut begitu ya. Tetapi di kalangan pendekar Minangkabau ini merupakan bisa dijadikan senjata yang cukup dapat diandalkan ya, dan ini juga menjadi senjata untuk pertempuran atau duel di jarak dekat. Dan biasanya ini juga dijadikan senjata rahasia dikarenakan bentuknya yang sangat praktis ya begitu. Jadi sesuai dengan bentuknya, pisau raut itu biasanya kalau pusaka-pusaka lain dia selalu seirama dengan bagian hulunya ya. Jadi misalnya hulu, tempat pakaian hulunya seperti ini, biasanya bagian tajam mengikuti begitu. Tetapi berbeda dengan Sisarui ataupun pisau raut, dia bagian tajamnya terbalik dari bagian hulu begitu. Dia di punggung, sementara bagian tumpul yang di atas begitu ya. Jadi faktor kegunaannya, cara menggunakannya ya memang umumnya pisau raut memang kalau seperti ini handle-nya lebih praktis kita gunakan. Jadi untuk meraut seperti ini digunakan begitu. Kalau digunakan untuk sebagai senjata rahasia oleh pendekar-pendekar Minangkabau itu penggunaannya seperti ini posisi tangannya. Bagian handle yang melengkung ini bagian dalam genggaman, kemudian bagian yang tajam seperti ini. Jadi fungsinya ini untuk melukai ya, atau membuat sayatan, ataupun bisa juga untuk menusuk begitu. Jadi ini merupakan senjata jarak tempur yang dekat bagi pendekar Minangkabau dan menjadikan senjata rahasia begitu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau di tangan yang pendekar berwatak jahat. Hanya bercanda saja ya, selingan daripada video. Jadi ini sangat merupakan senjata yang sangat praktis dibawa kemana-mana dan biasanya dijadikan senjata rahasia oleh pendekar-pendekar silat Minangkabau
Dan kita lihat dari bilahnya ini seperti ada membentuk pamor ya. Kalau di keris itu biasanya pamor adek ya, ataupun merambut ataupun ilining warih. Itu merupakan pamor yang secara visual hampir sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan tertentu begitu. Jadi ya seperti adek lah begitu. Nah, ini kalau dari keterangan dari petuan sebelumnya, ini sebenarnya sebetulnya dirawat, dan terkadang mereka pun memberikan bilahnya ini ataupun merawat bilahnya ini digosok dengan kertas pasir. Ya, kalau saya lihat dari visual daripada bilahnya ini cukup berumur juga begitu. Tetapi kalau disebut antik ya sudah bisa disebut antik lah. Tetapi untuk usianya saya rasa ini belum ratusan tahun ya, tetapi ini sudah berumur begitu. Nah, dan kalau untuk bilahnya ini cukup tajam sekali ya. Cukup tajam sekali. Jadi sangat berhati-hati juga dengan pusaka ini. Begitu. Jadi itulah untuk pusaka si Sarwi. Nah, lanjut kita kepada pembahasan pakaiannya. Seperti yang saya informasikan tadi, kita skip ke belakangan bagian daripada hulu ataupun pakaiannya. Nah, kalau untuk pakaiannya ini terbuat dari full tanduk rusa. Full tanduk rusa. Jadi ini merupakan detail-detail yang sangat sangat motif-motif yang sangat detail sekali ya. Ini berbentuk seperti flora ataupun tumbuh-tumbuhan. Begitu juga ini seperti seperti ekor daripada kuda laut, ataupun bisa juga seperti belalai gajah kalau diumpamakan begitu. Jadi full dari tanduk rusa. Nah, biasanya kalau di pusaka-pusaka Sumatera sejenis badik, memang kalau untuk daripada kasutnya umumnya seperti ini. Di Tumbuk Lada Sumatera saya lihat motifnya percis sekali, kasutnya memang seperti ini. Jadi ini memang ciri khas daripada Sumatera ya, yang mana bagian sini melengkung, kemudian sini ada motif garis-garis, dan bentuknya juga seperti ini. Nah, kalau untuk dari pakaian sendiri, ini bukan full satu tanduk dijadikan sarung ya, tetapi ini dari beberapa bagian. Baik, kita lepas. Nah, ini kita lihat ini adalah sambungan ya. Tapi ini sangat detail sekali, sangat presisi sekali. Untuk pembuatnya atau merangginya ini sangat memperhatikan detail-detailnya ya. Nah, ini juga begitu. Jadi tidak full satu tanduk begitu. Jadi ada 3 bagian tanduk yang kemudian dijadikan satu pakaian. Nah, bagian menariknya lagi itu ada di bagian dari hulunya. Jadi sebenarnya ini kita tidak berbicara ataupun tidak membandingkan kepercayaan dari satu masyarakat tertentu ya. Kalau kita berbicara dari alam Minangkabau itu untuk bentuk motif daripada ukirannya, dia tidak boleh memunculkan motif yang detail dari satu makhluk hidup begitu. Jadi untuk alam Minangkabau ini kan sama seperti orang-orang Melayu ya. Untuk sebenarnya kalau pendapat saya, orang Minangkabau itu ialah orang Melayu juga, termasuk dalam rumpun Melayu juga begitu. Jadi kalau untuk alam Minangkabau itu untuk panduan hukumnya itu ialah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi untuk detail-detail motif makhluk hidup seperti ini sangat sangat dijauhi oleh orang Minangkabau. Jadi biasanya kalau saya lihat sarwi yang lain itu untuk handle-nya ini ya biasa saja. Biasa saja, seperti badik-badik pada umumnya, seperti misalnya ada tuh di daerah Lampung atau Bengkulu itu ya, badik. Dia bilahnya seperti tumbuk lada, tetapi untuk handle-nya itu lain. Badik dodong, badik dodong. Jadi biasanya kalau kita lihat sarwi-sarwi yang lain, itu umumnya handle-nya atau gagangnya itu mirip dengan badik dodong begitu. Jadi hanya simpel begitu saja. Simpel begitu saja, tidak ada motif ukiran-ukiran ataupun detail tertentu. Tetapi ini kalau kita lihat melambangkan ataupun menimbulkan detail daripada makhluk hidup, yaitu manusia.
Jadi sebenarnya kalau saya lihat daripada ukirannya ini, di hulunya, ini merupakan satu asimilasi dari kebudayaan Tapanuli ya, begitu. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak membandingkan hukum hakam antara wilayah tertentu, tidak. Kalau di Minangkabau itu untuk detail-detail makhluk hidup sangat sangat dijauhi, tetapi kalau di Tapanuli itu memang detail-detail daripada makhluk hidup. Ada beberapa bagian daripada ukiran di Tapanuli itu, yaitu namanya ukiran gorga ya, jenis ukirannya namanya gorga. Dari gorga itu sendiri juga berbagai macam jenisnya, yang mana ada juga berbentuk detail manusia, begitu. Jadi seperti ini ya, saya lihat ini seperti detail-detail motif ukiran Tapanuli, dan saya sebelumnya sudah melihatkan bentuk daripada hulu ini kepada teman saya. Memang seperti motif-motif Tapanuli begitu ya, masyarakat Toba. Nah begitu. Jadi ini saya rasa ini mungkin untuk pembuat hulunya dan pakaiannya ini memasukkan nilai-nilai ataupun detail daripada kebudayaan Toba kepada pakaian dari si Saru ini. Dan jika kita lihat dari misalnya pusaka Batak yang lain, ada namanya pisau podang. Itu biasanya memang ada juga detail daripada handle-nya itu ukiran makhluk hidup seperti manusia ataupun ayam. Begitu juga di tombak, bukan tombak ya, di tongkat tunggal Panaluan namanya. Di tongkat tunggal Panaluan juga ada ukiran detail berbentuk manusia ya seperti ini. Jadi kalau menurut analisa saya, ini merupakan perpaduan antara alam Minangkabau dengan ukiran kebudayaan Batak di hulunya. Sangat cantik sekali ya, sangat cantik sekali, sangat detail sekali. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya paparkan itu menjadi bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata bisa dikoreksi di kolom komentar ya, tentunya dengan bahasa yang bijak dan santun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita closing video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar saya tetap bersemangat dan terus membuat konten tentang pusaka Nusantara ataupun hal-hal yang terkait budaya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.